Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah di pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan yang minggu lalu kita sudah mulainya, yaitu pembahasan tentang masalah nasakh. Nasakh secara bahasa artinya apa? Sebagai pengulangan saja, yaitu menghilangkan. Menasakh berarti menghilangkan. Secara istilah adalah menghilangkan hukum syariat dengan adanya dalil syariat yang datangnya lebih akhir gitu. Karena ada dalil yang kedua yang datangnya lebih akhir dan hukumnya itu bertentangan. Hukum yang pertama itu dihilangkan dengan diganti dalil yang baru, hukum yang baru. Ya, kita sudah sampai yang nomor 4 ini. Halaman 12. Ya, terus jenis nasakh yang nomor 4. Wa naskhus sunnati bil kitabi, dan menasakh hadis dengan Al-Quran. Menasakh hadis dengan Al-Quran, maksudnya menghilangkan hadis dengan Al-Quran. Boleh sih sebetulnya diartikan mengganti hadis dengan Al-Quran, maksudnya mengganti hukumnya yang ada di hadis dengan Al-Quran. Seperti dulu Nabi Muhammad SAW itu menetapkan pernah menetapkan sholat itu menghadap kiblat. Kiblatnya sholat itu Baitul Maqdis. Menetapkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berada di Palestina, Masjidil Aqsa. Dan ini karena Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu, ya para sahabat pada ngikutin gitu. Tapi setelah turun fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan pandanganmu atau arahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Akhirnya kiblat beralih ke Masjidil Haram, Mekah. Dulu menghadap hadisnya sholat menghadap Masjidil Aqsa, terus turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hukum menghadap Masjidil Aqsa diganti menghadap ke Masjidil Haram. Ini kastiqbali Baitul Maqdis, seperti sholat menghadap Baitul Maqdis. As-sabiti, yang tetapnya hukum bisunnati al-fi'liyati, dengan hadis fi'liyah. Maksudnya hadis fi'liyah adalah hadis yang berupa tindakan Nabi Muhammad gitu, bukan qauliyah. Kalau qauliyah kan hadis yang berupa ucapan. Misal qala Nabi SAW, itu Nabi bersabda, ini hadis yang berupa ucapan. Kalau hadis fi'liyah itu Nabi bertindak saja. Nabi misal tata cara Nabi, udah Nabi tidak menyebutkan tapi Nabi bertindak seperti itu, berarti para sahabat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena pengertian hadis kan ma sodaro, atau semua ucapan, semua perbuatan, semua ketetapan, sifat-sifat Nabi Muhammad itu hadis itu. Fi haditsis sahihaini, dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fi haditsis sahihaini,
dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, istaqbalahu, menghadap Baitul Maqdis. Istaqbalahu, menghadap Baitul Maqdis, fis sholati, dalam sholat. Sittata asyara syahron, selama 16 bulan. Itu bukan sanata tapi bukan sanah, bukan nun tapi tak. Sittata asyara syahron, selama 16 bulan. Hadis ini kan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menghadap Baitul Maqdis, sholatnya selama 16 bulan. Terus diganti ini, nusikho, dihilangkan, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli, hadapkanlah, wajhaka, atau fawalli, menghadaplah, wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, Mekah. Ini berbalik arah. Surat Al-Baqarah ayat 144. Terus melanjutkan, wa nashus sunnati, dan menasah hadis, bis sunnati, dengan hadis. Yang atas tadi kan hadis direvisi hukumnya dengan dalil Al-Quran. Kali ini hadis hukumnya direvisi dengan hadis, sama-sama hadis merevisi hadis. Nashus sunnati, menasah hadis, bis sunnati, dengan hadis. Kehadis muslimin, seperti hadisnya Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi, an ziyaratil qabri fazuruha. Ini dulu Nabi Muhammad SAW itu seperti yang saya jelaskan, melarang yang namanya ziarah kubur, dan itu di generasi awal banget atau di awal-awal banget Islam didakwahkan, disebarluaskan. Khawatirnya karena khawatir orang-orang masih terbawa dengan adat atau kebiasaan jahiliyahnya. Namun setelah tahu kuatnya iman para sahabat, kuatnya iman umat muslim waktu itu, akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan ziarah. Kuntu nahaitukum, aku pernah melarang kalian. Kuntu nahaitukum, aku pernah melarang kalian. An ziyaratil qabri, dari ziarah kubur. Fazuruha, maka berziarah kuburlah. Fazuruha, maka berziarahlah. Ini hukum larangan sudah diganti dengan perintah Nabi Muhammad. Dulu saya pernah melarangnya, dan sekarang berziarahlah, gitu. Makanya ya, kok masih ada ya sekarang orang-orang yang masih mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, salah. Sementara dalilnya sebetulnya udah banyak, dan sebetulnya tidak ada orang yang ketika di makam berziarah tidak ada dengan maksud menyembah. Kita mendoakan. Wa qala ba'duhum, ini yang nomor 6 sebetulnya, tapi tidak dikasih nomor.
Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, yajuzu naskhul kitabi, boleh menasakh Al-Quran. Menasakh tadi apa artinya? Menghilangkan. Bisa sih secara secara makna, bil makna itu ya mengganti gitu. Ya juzu naskhul kitabi, boleh menghilangkan, boleh menasakh Al-Quran bisunnati, dengan hadis. Menasakh Al-Quran dengan hadis. Maksudnya Al-Quran hukumnya direvisi, diganti dengan hadis. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Ya. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian, iza hadara ahadakumul mautu, apabila maut mendatangi salah satu dari kalian, apabila maut mendatangi salah satu dari kalian, in taraka khairon, jika meninggalkan harta waris, jika meninggalkan harta waris, apa yang diwajibkan? Nah, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian, idza hadara ahadakumul mautu, apabila maut mendatangi salah satu dari kalian, in taraka khairon, jika meninggalkan harta warisan, apa yang diwajibkan? Al wasiyatu, berwasiat, lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat-kerabat. Ini Al-Quran ini menunjukkan hukum berwasiat kepada orang tua dan kerabat. Jika ada orang yang meninggal dan dia punya harta, itu hukumnya wajib. Tapi ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kalau nggak paham usul fikih, melihat ada hadis dan Al-Quran bertentangan, nanti bingung. Ini gimana? Bukannya ini hadisnya sahih? Ya benar sahih, tapi bagaimana kita memahaminya harus membutuhkan alat-alat seperti ini. Nusikho, dihilangkan atau dinasakh, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu kurang alif itu. La wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi waris. Liwaris ada setelah wawu ada alifnya. Tidak ada wasiat bagi waris. Nabi Muhammad SAW bilang tidak ada wasiat untuk ahli waris, nggak boleh. Sementara Al-Quran menyuruh wajib. Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW merevisi hukum yang ada di Al-Quran. Nah, sebetulnya kedua-duanya sama dari Allah SWT. Nabi Muhammad pun tidak melafalkan suatu kalimat, tidak berbicara kecuali itu adalah mendapatkan wahyunya dari Allah SWT. Nabi tidak berbicara kecuali ya itu sudah ditetapkan Allah SWT. Kama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak berbicara dengan nafsunya, tapi yang diucapkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan nanti diartikan ya di dalam kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.